Did you use the word smart? So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. No, 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 no. Muhammad. Iran benar-benar membalaskan dendam serangan ke Israel dan Amerika Serikat dengan sangat kejam. Dalam 24 jam terakhir, negeri para mula tanpa henti menggempur Tel Aviv hingga tak berbekas sedikit pun. Kalau kamu sudah melihat cuplikan video tadi, warga Tel Aviv berlari ketakutan bak seekor tikus yang kebingungan mencari sarang baru yang dianggap aman. Enggak hanya Israel, Iran juga enggak luput dari serangan brutal dengan menggempur kapal induk Amerika Serikat tanpa henti. Lantas sampai kapankah Iran terus-menerus membalaskan dendam kemarahannya ke Israel dan Amerika? Panglima tertinggi IRGC menyatakan Teheran bakal terus menyerang Israel Amerika sampai Benjamin Netanyahu dan Donald Trump benar-benar menyerah. Terdengar konyol karena kita tahu kedua sosok ini sangat sulit untuk ditaklukkan, namun bala bantuan dari berbagai negara untuk Iran mulai berdatangan. Akankah ini menjadi kekalahan Israel Amerika yang sudah mengancam di depan mata? Cetak Gol coba merangkum potensi kekalahan Israel Amerika dalam perang panas sebagai berikut, serangan brutal Iran hancurkan Tel Aviv. Kematian Ayatullah Ali Khamenei benar-benar meninggalkan duka mendalam untuk Iran. Penduduk negeri para nampaknya sangat mencintai pemimpin mereka. Terlihat jelas kerumunan jutaan manusia mengelilingi pemakaman pemimpin tertinggi Iran ini. Wafatnya Ali Khamenei menjadi tanda awal peperangan besar dunia telah dimulai. Kini satu nama tertuju kepada Mojobo Komen yang diisukan akan menggantikan peran company. Buat kamu yang tidak kenal siapa itu Mojobo, kami akan menerangkannya. Jadi, Mojobo ini merupakan putra kedua dari Ayatollah Ali Khamenei. Pria berumur 56 tahun ini dikenal punya pengaruh besar di kalangan para pejabat Korps Garda Revolusi Islam Iran. Mojabat sendiri merupakan seorang panglima perang yang cukup ganas. Bahkan keganasan Mojobo lebih mengerikan dibandingkan sang ayah Khamenei. Mojobo enggak segan-segan menantang kebijakan sang ayah yang dianggap merugikan rakyat, namun ini masih sebatas isu saja. Pemerintah Iran sendiri belum menetapkan pengganti Khamenei, namun bersumber dari CNBC Indonesia, Iran bakal mengubah sementara struktur pemerintahannya. Konstitusi negara menetapkan jika pemimpin tertinggi tidak lagi berkuasa. Kepemimpinan sementara ini terdiri dari presiden, kepala peradilan, dan seorang ulama senior dari Dewan Penjaga. Seorang ulama ini langsung mengemban tanggung jawab besar sampai pemimpin baru dipilih oleh Majelis Ahli. Dalam kesempatan tersebut, Iran bersumpah akan membalaskan dendamnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi, Ali Larijani. Politikus berumur 67 tahun ini berjanji akan membumi hanguskan Israel dan Amerika. Amerika telah menusuk jantung rakyat Iran dan kami akan membalasnya dengan pedih. Kami akan menusuk jantung mereka tanpa henti, kata Ali Larijani. Larijani juga berjanji serangan ke Israel Amerika bakal lebih brutal dari yang biasanya. Dia bersumpah jika Donald Trump dan Benjamin Netanyahu tidak akan tidur nyenyak, reaksi dari angkatan bersenjata kami akan jauh lebih kuat, Netanyahu. Trump, waspadalah, tambah Larijani, ucapan dari Lari nampaknya bukan omong kosong belaka. Kalau tidak percaya, kami akan menampilkan situasi terkini Tel Aviv dalam 24 jam terakhir. Pasca kematian Khamenei, Iran tanpa henti-hentinya menggempur ibu kota Israel ini dengan rudal. Alhasil, sejumlah bangunan-bangunan vital Tel Aviv seketika porak-poranda. Kami akan menampilkan sedikit video dan foto yang memperlihatkan situasi terkini Tel Aviv. Sirene perang Tel Aviv kembali meraung-raung yang menandakan jika perang belum berakhir. Bahkan kemarahan Iran juga telah sukses menghancurkan pembangkit listrik tenaga nuklir milik Israel. Dalam video yang beredar, sebuah ledakan besar terjadi di reaktor nuklir di Mona. Padahal negeri para mula baru meluncurkan dua rudal berjenis Fatah dan Kibar. Rudal-rudal Iran juga menyasar langsung ke sejumlah kawasan perkantoran Tel Aviv.
Dalam video yang beredar terlihat jelas rudal meluncur deras menghantam bangunan perkantoran. Iron Dome Israel yang katanya canggih pun kesulitan untuk menghalau rudal Iran. Tak mau TF hancur lebur, Israel kemudian melancarkan serangan balasan yang menyasar Teheran. Lebih dari 2.000 rudal dilepaskan untuk melumpuhkan kota Iran ini. Dilansir dari Al Jazeera, Israel menargetkan serangan untuk menghancurkan situs pemerintah Iran. Kabar dukanya, Iran harus kembali kehilangan 2 panglima perang mereka. Pemerintah mengkonfirmasi jika Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Rahim Musafi dan Menteri Pertahanan Aziz Nasir Zadeh tewas dalam serangan gabungan Amerika-Israel. Lantas dengan tewasnya 2 ahli strategi perang, bagaimanakah Iran bisa menang melawan Israel-Amerika? Terlebih lagi, Benyamin Netanyahu juga enggak akan berhenti menggempur Iran. Netanyahu mengatakan Israel akan terus tingkatkan serangan ke sejumlah kota penting Iran. Amerika mulai terdesak kapal induk kena serang rudal. Dengan pernyataan dari Netanyahu, akankah Iran bakal menyerah cepat di tangan Amerika-Israel? Kita akan mengulik satu persatu bagaimana nasib negeri para mula ke depannya. Bala bantuan nampaknya akan hadir untuk menolong Iran yang berperang sendirian. Irak hingga Turki disebut akan turun tangan untuk menolong Iran. Israel-Amerika dianggap pengecut karena membombardir Iran yang bertahan sendirian. Ibarat kita melawan satu orang, tetapi lawan yang kita hadapi menggunakan cara pengeroyokan. Hadirnya bantuan Irak disampaikan langsung oleh para militer mereka, yakni Katib Hezbollah. Katib Hezbollah sendiri adalah salah satu kelompok terbesar dalam pasukan mobilisasi populer atau PMF. Kelompok ini didirikan pada tahun 2014 untuk menghentikan kemajuan pesat ISIS. Di tengah ancaman Amerika dan peningkatan kekuatan militer yang menunjukkan eskalasi berbahaya di wilayah tersebut, perlu bagi semua personil untuk bersiap menghadapi potensi gesekan perang yang panjang. Bunyi pernyataan Katib Hezbollah, menurut Kataib, setiap serangan dari Israel-Amerika secara langsung mengancam mereka. Enggak hanya dengan pertempuran, Irak juga menolong Iran lewat satu kebijakan, pemerintah Iran secara resmi menutup wilayah udara mereka. Artinya, pesawat-pesawat tempur Israel-Amerika dilarang melintas dan harus mengambil jalan memutar. Wilayah udara Irak sendiri telah lama dianggap sebagai koridor alami bagi Israel untuk menyerang Iran. Kini Perdana Menteri Irak menentang penggunaan wilayah udara mereka sebagai landasan untuk melancarkan serangan ke negara tetangga. Bukan Israel-Amerika namanya kalau tidak kehabisan akal. Donald Trump dan Benyamin Netanyahu justru mengambil cara lain dengan memanfaatkan jalur laut untuk menyerang Iran. Kapal USS Abraham Lincoln sudah dari kemarin ikut bertempur menghadang misil dari Iran. Namun banyaknya serangan dari negeri Paramola membuat kapal induk terbesar ini kewalahan. Kalau tidak percaya, kami akan menampilkan satu video di mana kapal USS Abraham Lincoln diserang Iran. Bahkan ada video yang menampilkan bagaimana kapal induk ini telah sukses ditenggelamkan. Katanya kapal USS Abraham Lincoln canggih, tetapi baru kena rudal saja sudah terbakar hebat. Apakah ini menjadi tanda Amerika Serikat mulai terdesak dengan serangan Iran? Melansir dari berita terbaru, pria berambut pirang ini menyebut serangan ke Iran masih akan berlanjut. Trump mengatakan jika Amerika masih akan terus menggempur Iran tanpa henti, pengeboman berat dan presisi.